Oke, saya kali ini akan bawakan market review secara weekly ya. Seperti Bapak Ibu lihat tampilan di layar monitor kita, chart weekly saat ini sedang ya posisi di bawah selendang. Jadi posisi masih downtrend ya. Be careful. Ini sebabnya saya bilang minggu depan IHSG masih ada di dalam tekanan karena secara tren, secara chart dia belum bisa naik di atas indikator jangka pendek saya yaitu selendang. Jadi jangan terlalu agresif minggu depan ya. Kita coba lihat sektor apa saja yang secara chart bisa kita amati ya, secara sektoral. Kita mulai dari finance. Finance menarik karena apa? Ketika di saat dia koreksi, dia masih tertahan di atas V-line dan di bawah skyline. Jadi kalau minggu depan dia bisa naik di atas skyline dan di atas selendang dan bisa bertahan di situ, itu sesuatu yang baik untuk sektor finance. Dia berarti tertahan di support kuatnya ya V-line. Lalu selain finance, basic industry. Basic industry masih di bawah tekanan ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk naik ke atas V-line dan di atas semuanya, di atas V-line, selendang, skyline, dia masih malah di bawah. Jadi hati-hati. Emiten-emiten yang ada di bawah, di dalam dinaungi oleh basic industry, potensial minggu depan masih penuh tekanan ya. Lalu aneka industri pun sama ya, masih di penuh tekanan ya. Be careful. Yang kayak gini-gini tuh hati-hati. Secara weekly loh ini ya, berarti secara beberapa jangka waktu ke depan dia belum bisa breakout. Jadi stay away dulu. Kalau mau masuk ke saham-saham yang secara weekly masih di dalam tekanan, sebaiknya trading pendek dulu ya. Trading pendek. Saya akan buatkan video khusus mengenai multi time frame, trading multi time frame untuk menjelaskan Bapak Ibu mengenai hal ini. Lalu selain ini consumer. Ya, consumer weekly menarik. Kenapa? Karena secara jangka pendek dia masih di atas selendang, tapi dia belum mampu untuk naik ke atas skyline. Ini harapan saya. Kalau dia minggu ini bisa naik di atas skyline, itu bagus itu ya. Berarti dia survive. Di tengah kondisi tekanan dia bisa survive. Itu sesuatu banget buat saya ya. Consumer. Selain consumer ada infrastructure. Infrastructure bisa dilihat. Nah, ini benar-benar under pressure ya, di dalam tekanan beneran ini ya, nggak bisa mampu, bahkan tembus selendang aja nggak mampu dan dia turun. Be careful dengan infrastruktur. Lalu trade menarik karena posisinya masih di areal selendang. Dia mungkin bisa berusaha untuk naik ke atas selendang, tapi kita tidak tahu ya, kita lihat saja ya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau minggu depan dia bisa di atas areal selendang, ini menarik untuk dicermati sektor trade ini. Lalu mining tertahan ya di areal selendang, tapi di bawah skyline juga. Ini kalau dia bisa naik di atas skyline, oke nih, mining hold ya. Agri juga bagus ya, cukup bagus lah. Sedikit di bawah skyline. Jadi kalau minggu depan dia mulai hijau lagi ya, itu waktunya untuk buy on weakness berarti ya. Harapan kita dia bisa naik ke V-line. Lalu terakhir sektor properti. Nah, properti ini setelah beberapa waktu sebelumnya dia recovery ya dari area support, dulu ini paling jelek. Ini dulu adalah sektor paling jelek karena dia deket-deket titik lowestnya dia ya, titik lowest. Saya lihat ini titik lowestnya dia. Coba kita cek benar nggak sih weekly.
lowest. Oh ya, dalam kurun waktu sejak 2013 dia ini harga hari ini setara dengan harga tahun 2012 2013 ya nih. Nah ini berarti mundur 8 tahun. Wow kan? Nah, sektor properti ada di bawah di harga 8 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Jadi saya melihat ini walaupun belum tanda-tanda signifikan untuk naik, tapi ini udah titik terendah. Nanti kita tinggal cari aja emiten mana aja yang bisa kita jadiin patokan untuk go up, ya. Oke. Saya rasa itu aja market review weekly kita. Kalau saham-sahamnya Bapak Ibu saya lihat sih pada dasarnya masih oke ya. Sekilas saja, contoh kayak Bank BRI masih oke di atas selendang ya, waktunya untuk kalau dia minggu depan bisa di atas selendang ini bagus. Berarti waktunya buy on weakness. BMRI masih di bawah selendang. Jadi target harus di atas selendang baru targetnya untuk target kedepannya. Inco masih uptrend ya. Antam juga menarik. Antam bisa untuk buy on weakness karena posisi weekly-nya di atas V-line. Confirm ya. ALI saat ini tertahan di V-line. Believe it or not, ini saya juga kaget nih. Belum pernah lihat chart ini saya weekly-nya. Keren banget nih. Weekly kali ini nih, tertahan di areal selendang dan tertahan di areal V-line. Dia punya range pergerakan persis. Amazing. L-ship di atas selendang tapi masih di bawah V-line. Di bawah skyline ya. Masih not oke. Adaro oke ya. Ini boleh untuk dicermati nih, masih hold boleh ini. TMG masih belum oke. PTBA lebih nggak oke. Bank BCA, nah ini Bank BCA menarik nih. Nah, Bank BCA menarik karena di atas skyline. Mau nawar ya di sekitar skyline weekly aja ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Kita sengaja saya tidak perpanjang market review di weekly. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu ke depan mungkin masih akan koreksi. Jadi kita fokus di daily dulu aja. Ya, sinyal buy sell daily, kalau weekly untuk melihat trennya apakah masih oke apa enggak. Dan saya lihat trennya pada dasarnya kan sudah nggak oke nih. Saya lihat beberapa udah nyungsep ke bawah. Tinggal kita lihat aja apakah minggu depan bisa berbalik apa enggak. Ini pada dasarnya semua posisinya sudah koreksi. Oke. Ya, sementara itu dulu. Oke, teman-teman. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.